Salatiga adalah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah kurang lebih 54,98 km persegi, terdiri dari 4 kecamatan, 23 kelurahan, berpenduduk 196.082 jiwa menurut statistik sektoral Kota Salatiga tahun 2020. Terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta, mempunyai ketinggian 450 hingga 800 meter dari permukaan laut dan berhawa sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berupa Gunung Merbabu, Telomoyo, Gajah Mungkur. Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olahraga, perdagangan, dan transit pariwisata. Menurut cerita rakyat yang ada, penamaan Salatiga rupanya untuk mengingat 3 kesalahan di masa Sunan Kalijaga. Dahulu kala, ada sebuah daerah yang dipimpin Bupati Ki Ageng Pandan Arang alias Pandanaran yang gemar memuaskan diri dengan kekayaan. Sehari-hari, Ki Ageng memeras uang rakyat dengan menarik pajak berlebih. Pada suatu hari, Ki Ageng Pandan Arang bertemu dengan Pak Tua, tukang rumput. Kemudian, Ki Ageng meminta rumput yang Pak Tua bawa. Namun, Pak Tua menolaknya dengan alasan untuk ternaknya. Tetapi Ki Ageng tetap memintanya dan Ki Ageng menggantinya dengan sekeping uang. Tanpa diketahui Ki Ageng Pandan Arang, Pak Tua menyelipkan kembali uang itu dalam tumpukan rumput yang akan dibawa dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Sampai suatu kali sang bupati menyadari perbuatan Pak Tua tersebut, sehingga marahlah Ki Ageng dan menganggap bahwa Pak Tua telah menghinanya. Pada saat itu, tiba-tiba Pak Tua berubah wujud menjadi Sunan Kalijaga, seorang pemimpin agama yang dihormati bahkan oleh raja-raja. Maka Ki Ageng segera bersujud menyembah dan memohon ampun atas kehilafannya. Akhirnya Sunan Kalijaga memaafkannya dengan syarat Ki Ageng harus meninggalkan seluruh hartanya dan mengikuti Sunan Kalijaga pergi mengembara. Namun, istri bupati melanggar, ia membawa emas dan berlian dan memasukkannya ke dalam tongkat. Di tengah perjalanan mereka dicegat sekawanan perampok. Sunan Kalijaga menyuruh perampok itu untuk mengambil harta yang dibawa istri bupati. Para perampok pun pergi membawa tongkat yang berisi emas dan berlian. Setelah perampok itu pergi, Sunan Kalijaga berkata, "Aku akan menamakan tempat ini Salatiga karena kalian telah membuat 3 kesalahan. Pertama, kalian sangat kikir. Kedua, kalian sombong. Ketiga, kalian telah menyengsarakan rakyat. Semoga tempat ini menjadi tempat yang baik dan ramai nantinya." Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkap asal-usul Salatiga, yaitu yang berasal dari cerita rakyat, prasasti, maupun penelitian dan kajian yang cukup detail. Dari beberapa sumber tersebut prasasti Pelumpunganlah yang dijadikan dasar asal-usul kota Salatiga. Berdasarkan prasasti ini hari jadi kota Salatiga dibakukan, yakni tanggal 24 Juli 750 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat 2 Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kota Salatiga. Prasasti Pelumpungan, cikal bakal lahirnya Salatiga, tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170 cm, lebar 160 cm dengan garis lingkar 5 meter yang selanjutnya disebut Prasasti Pelumpungan. Berdasarkan prasasti di Dukuh Pelumpungan, Desa Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, pada waktu itu Salatiga merupakan perdikan. Perdikan artinya suatu daerah dalam wilayah kerajaan tertentu.
Daerah ini dibebaskan dari segala kewajiban pajak atau upeti karena daerah tersebut memiliki kekhususan tertentu. Daerah tersebut harus digunakan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki. Wilayah perdikan diberikan oleh Raja Banu meliputi Salatiga dan sekitarnya. Menurut sejarahnya, di dalam prasasti Pelumpungan berisi ketetapan hukum, yaitu suatu ketetapan status tanah perdikan atau swantantra bagi desa Hampra. Pada zamannya, penetapan ketentuan prasasti Pelumpungan ini merupakan peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra. Penetapan prasasti merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah perdikan atau swantantra. Desa Hampra, tempat prasasti itu berada, kini masuk wilayah administrasi Kota Salatiga. Dengan demikian daerah Hampra yang diberi status sebagai daerah perdikan yang bebas pajak pada zaman pembuatan prasasti itu adalah daerah Salatiga sekarang ini. Konon, para pakar telah memastikan bahwa penulisan prasasti Pelumpungan dilakukan oleh seorang citraleha atau penulis disertai para pendeta atau resi. Raja Banu yang disebut-sebut dalam prasasti tersebut adalah seorang raja besar pada saat itu yang banyak memperhatikan nasib rakyatnya. Isi prasasti Pelumpungan ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Tulisannya ditata dalam petak persegi 4 bergaris ganda yang menjorok ke dalam dan keluar pada setiap sudutnya. Dengan demikian, pemberian tanah perdikan merupakan peristiwa yang sangat istimewa dan langka, karena hanya diberikan kepada desa-desa yang benar-benar berjasa kepada raja. Untuk mengabadikan peristiwa itu maka raja menulis dalam prasasti Pelumpungan Srir Astu Swasti Prajabiah, yang artinya, semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Ditulis pada hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi. Semoga rakyat Salatiga pada khususnya, semakin makmur dan tentram. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.